Sebelum kita mulai ceritanya, yuk, kita hitung mundur sebentar. Ketuk tombol suka, klik berlangganan, dan tulis komentar di bawah agar keluarga kecil kita terus bertumbuh dan berbagi lebih banyak kisah menakjubkan bersama. Pagi itu, langit kelabu dan mendung. Awan tebal itu tampak persis seperti rasa berat di hati Kalinda. Ia berdiri diam di samping peti jenazah suaminya, Baraka. Mereka telah menikah selama lebih dari 35 tahun. Di sekelilingnya, banyak kerabat, tetangga, dan teman lama datang satu persatu. Mereka menyapanya, beberapa memeluknya. Namun bagi Kalinda, semuanya terasa jauh, seperti suara-suara yang datang dari ruangan kosong yang dalam. Kalinda tak menangis lagi. Air matanya sudah mengering sejak tadi malam. Ia hanya memandangi foto Baraka yang diletakkan di atas meja kecil. Di foto itu, Baraka tersenyum. Senyum itu selalu membuat Kalinda merasa aman. Ia menyentuh jari-jari Baraka yang dingin sebelum peti jenazah ditutup. Beban berat menekan dadanya. Bukan hanya kesedihan karena kehilangannya, tetapi juga kesepian yang menyertainya. Baraka selalu memandangnya lebih dari sekadar istri atau ibu. Ia memandangnya sebagai perempuan sejati, dengan mimpi, perasaan, rasa ingin tahu, dan kekuatan yang tersembunyi. Tak jauh dari sana, anak tunggal mereka, Cahya, berdiri. Usianya kini 35 tahun. Di sampingnya berdiri istrinya, Citra. Ia terus memeriksa ponsel dan melihat jam tangannya. "Bu, kita duduk sebentar," kata Cahya lembut, menyentuh lengan ibunya. Kalinda mengangguk dan mengikuti mereka ke bangku di bawah tenda putih. Seseorang mulai membaca doa. Udara semakin dingin, seolah langit pun menangis. Suara-suara doa memenuhi tempat itu. Kalinda memejamkan mata, dan hatinya teringat saat pertama kali bertemu Baraka. Saat itu tahun 1982. Mereka masih muda dan penuh harapan. Baraka tidak kaya, tetapi ia berhati baik dan bermata cerah yang selalu menatapnya dengan hormat. Kenangan itu menghangatkan hatinya sesaat. Setelah pemakaman, Cahya membantu ibunya berjalan ke mobil. Bu, malam ini ibu mau menginap di rumah kami? Supaya ibu tidak sendirian," tanyanya sambil membuka pintu. Kalinda berpikir sejenak. "Aku merasa lebih nyaman di rumah. Masih banyak yang harus kuurus," katanya. Dari kursi depan, Citra menjawab, masih menatap ponselnya. "Jangan khawatir, Bu. Kami bisa bantu beres-beres rumah nanti. Ibu perlu istirahat. Di rumah kami, suasananya lebih tenang. Kamarnya juga kosong." Suaranya terdengar sopan, tapi tidak hangat. Seperti atasan yang memberi instruksi, bukan seperti anak perempuan yang sedang mengajaknya bercinta. Kalinda hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Ia memilih memandang keluar jendela, ke deretan pohon Kamboja di sepanjang jalan pemakaman. Sore itu, ketika akhirnya sampai di rumah, Kalinda duduk diam di ruang tamu. Rumah itu terasa begitu luas dan kosong. Aroma teh melati menguar dari cangkir di depannya, tetapi tidak menenangkan hatinya. Di atas meja terdapat sebuah album foto. Ia membukanya. Ada foto pernikahan mereka. Baraka dengan jaket sederhana, Kalinda dengan kebaya putih, tersenyum malu-malu. Di halaman terakhir ada foto mereka bertiga. Kalinda, Baraka, dan Cahya kecil bergandengan tangan. Perlahan, air mata mulai mengalir dari matanya. Bukan hanya karena Baraka telah tiada, tetapi karena ia merasa sangat kehilangan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Cahya. "Bu, kami ingin bicara lusa. Sesuatu yang penting tentang masa depanmu." Kalinda mendesah. Pemakaman baru saja selesai, tetapi putranya sudah membicarakan masa depannya. Apa maksudnya? Ia menatap langit-langit yang kusam, lalu kebayangannya di cermin kecil. Rambutnya kini sebagian besar telah memutih, tetapi matanya masih tampak hidup, dengan api kecil yang menyala di dalam. Hatinya berbisik, "Hidupku belum berakhir." 2 hari kemudian, Cahya dan Citra datang ke rumahnya. Mereka membawa 2 kantong plastik berisi buah dan makanan matang. Mereka duduk di ruang tamu. "Bu, ibu terlihat kurus. Makanlah yang banyak," kata Citra sambil meletakkan makanan di meja. "Ini ayam panggang, kesukaan ibu." "Terima kasih. Aku suka," kata Kalinda lembut. "Tapi akhir-akhir ini,
Aku sedang tidak ingin makan banyak. Cahya melihat sekeliling rumah. Sofa tua, foto-foto keluarga, vas bunga berdebu. Lalu ia duduk kembali dan berbicara dengan suara tenang. Bu, kami ingin membicarakan masa depan ibu. Hati Kalinda menegang, tetapi ia tetap diam. Ibu tinggal sendiri sekarang. Rumah ini besar dan terlalu sepi. Kami pikir, mungkin lebih baik ibu tinggal di tempat yang lebih aman. Tempat dengan perawat, kegiatan, dan teman-teman seusiamu, katanya. Citra segera mengambil beberapa brosur dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Brosur-brosur itu menampilkan para wanita tua yang tersenyum sedang menanam bunga atau bermain catur. Judulnya, Rumah Damai. Harapan Indah. Tempat Bahagia. Kalinda menatap brosur-brosur itu. Apakah ini panti jompo? Tanyanya dengan tenang. Tidak, Bu, jawab Citra cepat. Tidak seperti yang lama. Ini panti jompo modern. Sangat berbeda. Ada dokter, kelas seni, olahraga ringan, dan teman-teman. Ibu tidak akan sendirian. Iya, Bu, tambah Cahya. Ibu akan aman di sana. Kalinda mendesah. Ia memang sendirian, tapi bukan berarti ia kesepian. Rumah ini penuh kenangan, katanya lirih. Begitulah, Bu, jawab Cahya. Terkadang kenangan itu menyakitkan jika dibiarkan begitu saja selamanya. Kata-kata itu menusuk hatinya. Kalinda menatap foto Baraka di dinding. Aku masih bisa mengurus diriku sendiri, katanya tegas. Aku masih bisa memasak, mandi, dan pergi ke pasar. Untuk saat ini, ya, kata Citra cepat. Tapi bagaimana nanti? Kami hanya ingin berhati-hati. Kami tidak ingin kamu jatuh atau terluka. Kalinda tetap diam. Ia hafal betul nada bicara mereka. Kata-kata yang manis, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Kami juga bisa membantu keuanganmu, tambah Cahya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kami akan mengurus tagihan, kebutuhanmu, dan bahkan mengurus warisan lebih awal. Dengan begitu semuanya akan beres. Kata itu, warisan, akhirnya terucap. Kalinda merasakan dadanya sesak. Bukan karena sedih, melainkan karena curiga. Ia tidak menjawab. Ia hanya terus memandangi brosur-brosur itu. Bolehkah aku memikirkannya dulu? Tanyanya lembut. Tentu saja, Bu, kata Cahya. Tapi jangan menunggu terlalu lama. Tempat yang bagus cepat penuh. Setelah mereka pergi, Kalinda duduk sendirian di dekat jendela. Semilir angin sore membawa aroma tanah basah. Ia membuka kembali brosur-brosur itu. Brosur-brosur itu tampak bagus, tetapi semuanya memiliki masalah yang sama. Tidak ada ruang untuk kebebasan. Ia membayangkan hidup di sana. Makanan yang sudah ditentukan, waktu tidur yang sudah ditentukan, kegiatan yang dipilih. Lumayan, tetapi tidak untuknya. Tidak sekarang. Malam itu, Kalinda membuka laci tempat Baraka menyimpan surat-surat penting. Di dalamnya, ia menemukan sebuah map coklat dengan tulisan tangan Baraka. Untuk Kalinda. Saat aku pergi. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat surat pendek dan kartu nama seorang pengacara. Gideon Atmadja, SH. Surat itu singkat, tetapi mengguncang seluruh dunianya. Kalinda, jika kau membaca ini, artinya aku tak lagi di sini. Jangan biarkan siapapun mengendalikan hidupmu. Semua yang kutinggalkan adalah untukmu, bukan untuk mereka. Aku tahu kau kuat. Sekarang saatnya kau hidup dengan caramu sendiri. Kalinda mendekap surat itu di dadanya. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini, senyum kecil muncul. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, ia merasa terhibur. Seminggu kemudian, Kalinda mengumpulkan keberaniannya dan menelepon pengacara itu. Suaranya tenang dan ramah. Setelah mendengar namanya, ia berkata, "Rasanya aku telah menunggu teleponmu. Baraka meninggalkan pesan khusus untukmu. Mari kita bertemu." Mereka bertemu di kantornya, sebuah gedung sederhana namun rapi di pinggir kota. Gideon, sang pengacara, berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah tenang yang membuat Kalinda merasa aman. "Terima kasih sudah datang, Bu," kata Gideon sopan. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah map tebal. "Baraka mempersiapkan semua ini 3 tahun lalu. Dia ingin memastikan kamu selalu terlindungi,
secara hukum dan finansial. 3 tahun lalu? Tanya Kalinda. Ya. Setelah serangan jantung ringan, dia menjadi sangat berhati-hati. Dia mengatur semuanya dengan rapi, jelas Gideon. Dia menunjukkan surat wasiatnya. Semua uang, properti, dan tabungan Baraka langsung menjadi milik Kalinda. Tidak ada orang lain yang berhak atasnya. Satu rekening bahkan dirahasiakan dari keluarga. Jantung Kalinda berdebar kencang ketika melihat angka-angka itu. Baraka diam-diam telah menabung begitu banyak. Kenapa aku tidak pernah tahu? Bisiknya. Baraka bilang kamu terlalu baik. Dia takut kamu akan membagikannya sebelum waktunya. Dia ingin kamu memiliki kedamaian dan kebebasan, tanpa tekanan dari orang lain, jelas Gideon. Kalinda tak perlu menyebut nama. Ia sudah tahu siapa yang dimaksud Baraka. Putramu mungkin mencoba mengambil alih hukum, lanjut Gideon. Itu sering terjadi. Tapi selama kau sehat jasmani dan rohani, tak seorang pun bisa memaksamu masuk panti jompo atau mengambil uangmu tanpa izinmu. Kalinda menatap Gideon. Matanya terasa hangat, hampir seperti berbinar. Terima kasih, katanya. Terima kasih, bisik Gideon. Terima kasih sudah mengurus semuanya. Ia tersenyum ramah. Terima kasih sekali lagi, Bu. Inilah yang Baraka inginkan. Tapi sekarang, semuanya ada di tanganmu. Pertanyaannya adalah, apakah kau ingin hidup? Kalinda terdiam sejenak. Bagaimana nanti? Tanyanya lembut. Ia menunduk, lalu akhirnya menjawab dengan suara rendah. Perlahan tapi pasti, aku ingin hidup sebagai diriku sendiri. Bukan sebagai bayangan. Bukan sebagai sesuatu yang orang lain anggap tepat untuk wanita seusiaku. Gideon mengangguk. Seolah-olah ia telah menunggu jawaban ini. Bagus. Kalau begitu kita mulai dari sini. Sore itu, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Kalinda merasakan sesuatu yang baru. Dunia terasa lebih luas. Tak ada lagi beban yang menekannya. Tak ada lagi rasa takut menjadi beban. Tak ada lagi rasa takut kehilangan kendali atas hidupnya hanya karena ia semakin tua. Ia bukan sekadar janda. Ia bukan sekadar ibu. Ia seorang perempuan yang masih bisa membuat pilihannya sendiri. Dan kini, ia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Beberapa hari setelah bertemu Gideon, Kalinda memulai rutinitas baru. Namun kali ini, rasanya berbeda. Rasanya seperti matahari terbit perlahan di balik kabut. Ia bangun pagi-pagi, membuka jendela, dan menarik napas dalam-dalam. Ia membuat kopi tanpa terburu-buru. Siulan Baraka tak lagi terdengar di dapur. Tak ada lagi obrolan ringan saat sarapan. Namun, kesepian itu tak lagi menakutkan. Ia mulai menulis di buku catatan. Di halaman pertama, ia menuliskan sebuah pertanyaan besar. Jika aku bisa memilih hidupku lagi, aku akan menjadi siapa? Kalinda tidak langsung menjawab. Namun ia mulai mengisi buku catatannya dengan daftar, hal-hal yang ingin ia pelajari, tempat-tempat yang ingin ia kunjungi, dan ide-ide kecil tentang cara menjalani hidup yang bermakna. Atas saran Gideon, Kalinda bertemu dengan seorang konsultan keuangan bernama Safira. Safira masih muda, cerdas, dan sangat sabar. Mereka duduk di sebuah kafe yang tenang, saling berhadapan. Kalinda membawa map besar berisi berkas-berkas keuangan lama Baraka. Apa rencana Anda untuk masa depan, Bu Kalinda? Tanya Safira lembut. Kalinda tertawa kecil. Saya tidak tahu persisnya. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak ingin hanya duduk dan menunggu akhir. Safira tersenyum dan membuka laptopnya. Kalau begitu, mari kita mulai dengan membangun yayasan. Pengeluaran bulanan, dana darurat, investasi, rencana amal, dan kegiatan atau proyek apapun yang ingin Anda lakukan. Selama 2 jam, mereka berbincang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kalinda merasa penting. Bukan karena uang yang dimilikinya, tetapi karena pilihannya dihormati. Ia tak perlu meminta izin siapapun. Tak ada cahaya yang memelototi angka-angka itu. Tak ada citra yang mengendalikan percakapan. Di malam hari, Kalinda sering duduk di ruang tamu dengan laptop tuanya. Ia belajar menggunakan internet, mencari kelompok relawan di seluruh dunia. Ia membaca tentang Habitat for Humanity, yang membangun rumah bagi keluarga miskin. Ia membaca tentang Doctors Without Borders,
yang sering membutuhkan bantuan untuk mengatur persediaan. Ia tersentuh oleh kisah-kisah yang ia temukan. Seorang janda di Kanada, berusia 70-an, telah menjadi guru relawan di sebuah desa kecil di Laos. Seorang kakek dari Jepang membantu anak-anak pengungsi di Yunani. Mereka bukanlah orang terkenal, tetapi mereka memilih untuk menjadi sesuatu. Setiap kisah bagaikan lilin di dalam diriku, bisik Kalinda. Ia menuliskan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa ia lakukan. Membantu logistik, mencatat donasi, mengelola gudang. Ia tahu ia masih mampu. Langkah selanjutnya adalah membersihkan rumah. Ia mulai dari kamar Baraka. Ia menyingkirkan beberapa barang kesayangannya. Jam tangan tua yang selalu terlambat 5 menit, dan daftar belanja kecil yang pernah ia tulis. Sisanya ia sumbangkan. Ia merapikan ruang tamu, membuang majalah-majalah lama, mengecat dinding yang kusam, dan memindahkan pot-pot tanaman. Kini rumah itu terasa lebih besar, lebih cerah. Bukan lagi sekadar rumah beku yang penuh kenangan. Rumah itu siap menyambut sesuatu yang baru. Di ruang tengah, Kalinda menggantungkan bingkai foto baru, foto dirinya, tersenyum di taman sambil mengenakan kemeja batik favoritnya. Ia juga mendaftar kelas bahasa Inggris daring. Ia menggunakan tablet, terkadang dengan bantuan tetangganya yang masih muda. "Kamu mau keluar negeri?" tanya gadis itu suatu malam. Kalinda tertawa pelan. "Kalau Tuhan memberiku hidup dan kesempatan, ya. Aku ingin membantu orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Mungkin, dari situ, aku juga bisa membantu diriku sendiri." Meskipun hatinya kuat, Kalinda tahu Cahya dan Citra tidak akan bahagia. Maka ia memutuskan untuk berhati-hati. Di depan mereka, ia tak banyak bicara tentang rencananya. Ia tetap tampak seperti ibu yang baik dan penurut. Ia bahkan berpura-pura bertanya tentang tempat-tempat yang mereka rekomendasikan. Berikan tanda hati di kolom komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Sekarang, mari kita kembali ke ceritanya. "Di mana brosur yang ibu tunjukkan sebelumnya?" tanyanya suatu hari. Cahya dan Citra tampak senang. "Bu, coba pikirkan lagi," kata Citra penuh harap. "Ya, mungkin sudah waktunya mencari tempat baru," kata Kalinda. "Tapi aku ingin melihatnya sendiri, bukan hanya dari fotonya." Cahya segera mengatur kunjungan ke beberapa panti jompo. Mereka tidak tahu Kalinda punya rencana lain. Ia ingin mengamati dengan saksama, menuliskan semuanya, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di buku catatannya, ia menulis, "Jika mereka ingin menyembunyikan kendali di balik kepedulian, aku akan menyembunyikan kebebasan di balik senyuman." Kalinda bukan lagi sekadar janda yang berduka. Ia adalah seorang perempuan yang membangun kembali hidupnya, bata demi bata, dari kepingan-kepingan yang pernah terabaikan. Suatu hari, langit tampak cerah, tetapi di hati Kalinda masih terasa mendung. Cahya datang menjemputnya dengan mobil baru dari ruang pamer. Citra duduk di kursi depan, mengenakan gaun biru lembut. Parfumnya memenuhi seluruh mobil. "Ibu terlihat sangat cantik hari ini," sapa Citra manis, sambil berbalik menatapnya. Kalinda tersenyum sopan. "Terima kasih, Riz." Semuanya tampak rapi. Terlalu rapi. Seolah-olah mereka sedang membawa Kalinda ke pesta, bukan ke tempat yang bisa memenjarakan kebebasannya selamanya. Mobil itu melaju ke selatan kota menuju sebuah tempat bernama Panti Jompo Harapan Indah. Dari luar, tempat itu tampak modern dan bersih. Ada taman kecil di depan, dengan jalur landai untuk kursi roda dan bangku-bangku berwarna pastel. Seorang staf menyambut mereka dengan senyuman dan mengajak mereka masuk. Mereka menunjukkan jadwal makan, 3 kali makan sehari ditambah 2 camilan. Mereka menjelaskan kegiatannya, olahraga ringan, karaoke, terapi melukis, dan terkadang kunjungan dari anak-anak TK. Kalinda mengangguk sopan. Sesekali ia tersenyum. Namun di dalam, ia mencatat. "Apakah ada kebijakan tentang pengunjung?" tanya Kalinda. "Keluarga boleh datang kapan saja," jawab staf itu. "Tapi beberapa area punya jam khusus demi privasi dan keamanan." "Kapanpun terbatas," pikir Kalinda dalam hati. Di ruang bersama, Cahya memberinya brosur. "Kamu bisa mulai dengan uji coba 2 minggu," katanya. "Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Kami sudah menyiapkan uangnya."
Kalinda melihat brosur itu. Di sampulnya ada foto seorang nenek yang tersenyum menggenggam tangan cucunya. Foto itu tampak bagus, tapi Kalinda tahu itu bohong. Apa mereka pikir hidupku hanya soal makanan dan kamar bersih? Pikirnya. Di sudut ruangan, Kalinda melihat seorang perempuan tua duduk sendirian, menatap keluar jendela. Rambutnya diikat rapi, tapi tatapannya kosong. Tak ada siapa-siapa bersamanya. Tak ada keluarga. Tak ada percakapan. Dan Kalinda tahu, ini bukanlah kehidupan yang diinginkannya. Hari itu, Kalinda berdiri dan berjalan menghampiri perempuan tua yang duduk di dekatnya. "Ibu, sudah lama tinggal di sini?" tanya Kalinda lembut. Wanita itu tersenyum kecil dan berkata, "Ya, sekitar 2 tahun. Putraku bekerja jauh di negara lain. Dia bilang aku akan aman di sini." Kalinda duduk di sampingnya dan bertanya lembut, "Apakah ibu merasa aman di sini?" Wanita itu terkekeh. "Aman? Ya. Tapi juga sepi, terlalu sepi. Terkadang kesunyian lebih menyakitkan daripada bahaya." Dalam perjalanan pulang, Cahya dan istrinya, Citra, tampak senang. "Lihat, Bu, tempat ini bagus, kan? Tidak seperti panti asuhan dulu. Jauh lebih baik." Kalinda hanya menjawab dengan suara datar, "Ya, terima kasih sudah menunjukkannya padaku." Namun dalam hatinya, ia merasa berat. Malam itu, ia duduk di mejanya dan menulis di jurnalnya. "Tempat yang rapi bukan berarti tempat yang bebas. Mereka pikir aku butuh perhatian, tapi yang sebenarnya kubutuhkan adalah ruang untuk bernapas. Mereka pikir aku bingung, tapi aku hanya diam, memperhatikan dan memahami apa yang mereka maksud." Keesokan paginya, Kalinda menelepon teman pengacaranya, Gideon. "Gideon, bolehkah saya membuat surat yang menyatakan bahwa saya sehat, sadar, dan menolak kendali siapapun atas hidup saya?" Gideon menjawab dengan cepat, "Ya, Bu. Sangat mungkin. Lebih baik kita segera melakukannya." Kemudian, Kalinda pergi ke kantor Gideon. Ia menandatangani banyak surat. Satu surat menyatakan bahwa ia waras. Surat lain menyatakan bahwa hanya ia yang boleh mengelola keuangannya sendiri. Ia juga menandatangani surat tentang warisan mendiang suaminya, Baraka. Surat itu menyatakan bahwa properti itu sepenuhnya miliknya, dan tidak ada anggota keluarga yang boleh menyentuhnya tanpa izin tertulis darinya. "Saya ingin membersihkan hidup saya," kata Kalinda kepada Gideon. Ia memberinya salinan surat wasiat Baraka. "Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang bukan miliknya." Di rumah, Kalinda membuka laptopnya. Ia mulai menulis surel ke berbagai kelompok relawan di negara lain. Ia mencari dan merencanakan perjalanannya. Kemudian ia duduk di ruang tamu yang tenang, menatap rumah itu. Rumah ini selalu menjadi tempat berlindung sekaligus penjaranya. Ia tahu sudah waktunya untuk pergi. Tapi bukan ke panti jompo, seperti yang diharapkan Cahya dan Citra. Ia akan pergi untuk melihat dunia yang luas, dunia di mana ia bisa menjadi penggerak hidupnya sendiri. Ketika ia menceritakannya kepada anak-anaknya, Cahya dan Citra menatapnya. Senyum mereka perlahan memudar. Selama berminggu-minggu, Kalinda telah memikirkan, mengingat, dan memperhatikan banyak hal. Kini, ia menunjukkan kepada mereka sebuah map penuh dokumen. "Lihat," katanya. "Ini surat wasiat, surat kuasa, dan dokumen hukum. Saya sudah bertemu dengan seorang pengacara. Warisan ayahmu atas nama saya, dan semua dokumennya beres." Cahya mengerutkan kening. "Ibu, kenapa ibu melakukan ini diam-diam?" "Karena," jawab Kalinda tegas, "kalau aku bilang dari awal, ibu pasti akan menekanku. Ibu mungkin akan memaksaku menyerah atau meyakinkanku bahwa aku tidak bisa mengurus diriku sendiri." Citra mencoba bicara, tetapi Kalinda mengangkat tangannya. "Tunggu, Citra. Dengarkan aku dulu." Lalu ia menatap lurus ke mata Cahya. "Anakku, kau anakku satu-satunya, darah dagingku sendiri. Tapi sejak ayahmu meninggal, kau lebih peduli memastikan aku diurus daripada memastikan aku benar-benar didengar. Ibu tidak pernah bertanya apa yang kuinginkan." Ibu salah paham," kata Cahya lembut. "Kami hanya menginginkan yang terbaik untukmu." Suara Kalinda bergetar.
Yang terbaik untuk siapa? Bagi ibu, yang terbaik adalah panti jompo. Tempat di mana makan, tidur, dan bahkan waktu berjalan semuanya terjadwal. Tapi bagiku, itu bukan hidup. Itu hanya menunggu. Aku masih hidup. Aku masih punya hak untuk memilih. Citra berkata dengan lembut, "Bu, kami hanya takut. Bagaimana jika ibu tinggal sendiri? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk?" Suara Kalinda meninggi. "Bukan, ibu lebih takut aku salah menggunakan uang daripada takut aku kehilangan diriku sendiri. Ibu takut kehilangan kendali." Cahya menundukkan kepalanya. Ia ingin menjawab tetapi tidak dapat menemukan kata-kata. Kalinda menarik napas dalam-dalam. "Cahya, waktu kamu kecil, ayahmu dan aku bekerja keras. Kami menabung agar kamu punya masa depan. Kami tidak pernah meminta imbalan apapun. Tapi sekarang, ketika aku ingin hidup sesuka hatiku, ibu bersikap seolah aku bodoh dan lemah." Citra mencoba tersenyum, tetapi senyumnya tampak kaku. "Bu, kami hanya ingin membantu. Kalau ibu mau, kita bisa mengelola sebagian warisan bersama, menginvestasikannya untuk masa depan Cahya juga." Kalinda menggelengkan kepalanya. "Itulah masalahnya, Riz. Warisan bukan hakmu. Warisan adalah amanah. Dan tidak semua orang pantas mendapatkannya. Apalagi jika kamu hanya menganggapnya sebagai uang, bukan sebagai bagian dari diriku." Cahya bertanya lirih. "Lalu, ibu, apa yang ibu inginkan sekarang?" "Aku ingin pergi," kata Kalinda dengan suara tenang. "Pergi? Kemana?" "Aku mendaftar sebagai sukarelawan. Mungkin Asia Tenggara. Mungkin Afrika. Belum final. Tapi aku akan pergi. Hidup tak menunggu. Dan aku tak akan menunggu izin ibu untuk hidup." Ruangan itu hening. Lalu Kalinda menambahkan, "Jika ibu mencoba melawanku di pengadilan, aku sudah menyiapkan pengacara. Dan jika ibu melakukannya, aku akan menyumbangkan semua hartaku untuk amal." Cahya berdiri, wajahnya memerah. "Jadi kami bukan apa-apa bagimu?" Kalinda juga berdiri, menyentuh bahunya dengan lembut. "Tidak, ibu masih anakku. Tapi ibu bukan pemilik hidupku. Jika ibu tak bisa menghargaiku sebagai pribadi, ibu tak akan mendapatkan kepercayaanku atau warisanku. Cinta tetap ada, tapi kepercayaanlah yang ibu hilangkan." Malam itu, setelah mereka pergi tanpa pamit, Kalinda duduk sendirian. Tapi ia tak merasa menyesal, hanya lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara untuk dirinya sendiri, bukan sebagai seorang ibu, istri, atau janda, melainkan sebagai seorang perempuan yang memilih jalannya sendiri. Keesokan paginya, ia siap berangkat. Tak ada pelukan atau ciuman dari Cahya dan Citra. Hanya tetangganya, Bu Tasya, yang datang mengantarnya. Ia membawa sekotak roti dan sebuah pesan hangat. "Semoga perjalananmu lancar, Bu Kalinda. Aku bangga padamu. Tak semua orang berani melangkah seperti ini." Kalinda tersenyum dan menggenggam tangan Tasya. "Aku tak pernah menyangka bisa seberani ini. Tapi mungkin memang sudah takdir. Sudah waktunya." Di bandara, Kalinda berjalan perlahan namun mantap. Ia menenteng tas kecil, koper sederhana, dan paspor barunya. Tangannya sedikit gemetar, tetapi langkahnya tak terhenti. Petugas bandara membantunya melewati antrean keberangkatan. Tak lama kemudian, ia sudah berada di pesawat menuju Filipina. Inilah pemberhentian pertamanya. Dia bergabung dengan Habitat for Humanity untuk membantu membangun kembali rumah-rumah di sebuah desa kecil dekat Tacloban, tempat yang dilanda badai tahun sebelumnya. Saat pesawat lepas landas, Kalinda memejamkan mata. Suaminya, Baraka, telah tiada. Putranya, Cahya, tak ada di sisinya. Namun ia tidak merasa sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh. Sesampainya di desa, ia melihat anak-anak bermain di tanah merah dengan bola-bola plastik bekas. Rumah-rumahnya sederhana dan terbuat dari kayu. Para relawan datang dari berbagai negara. Jepang, Australia, Kenya, dan tentu saja Filipina. Kalinda adalah satu-satunya yang berasal dari Indonesia dan juga yang tertua. Pada hari pertama, koordinator menatapnya dengan ramah namun khawatir. "Nyonya,
Apakah Anda yakin bisa melakukan pekerjaan seperti ini? Kalinda tertawa pelan. Mungkin saya tidak bisa mengangkat semen yang berat, tapi saya bisa membantu mengukur dinding, menulis catatan, mengatur perlengkapan, atau membuatkan teh untuk semua orang. Dan ia benar. Kalinda menjadi jantung tim. Ia mencatat, mengatur jadwal dapur, dan bahkan mengajari relawan yang lebih muda cara memasak nasi tanpa penanak nasi. Anak-anak di desa memanggilnya Lola Kalinda. Dalam bahasa mereka, itu berarti nenek Kalinda. Setiap sore, anak-anak berlarian ke rumah kecil tempat Kalinda tinggal. Mereka duduk mengelilinginya, mendengarkan dengan mata terbelalak dan hati yang gembira. Kalinda tidak bercerita tentang uang atau harta. Sebaliknya, ia bercerita tentang kecintaannya pada bunga melati, masa kecilnya saat ia bersepeda ke pasar, dan tentang seorang pria baik hati bernama Baraka yang pernah mencintainya dengan sangat tenang. Baraka suka menulis di buku catatannya setiap malam. Buku catatan itu kini hampir penuh. Kalinda sering berkata kepada anak-anak, hidup itu seperti tembok rumah. Terkadang retak, terkadang pecah. Tetapi jika kita sabar dan terus memperbaikinya, sedikit demi sedikit, tembok itu bisa berdiri kembali. Mungkin tidak akan terlihat sama, tetapi bisa lebih kuat. Pada suatu hari yang panas, seorang relawan muda dari Australia jatuh sakit parah karena dehidrasi. Kalinda merawatnya seperti anaknya sendiri. Ia membuatkannya bubur, memberinya air, dan membawanya ke klinik desa. Ketika pemimpin proyek melihat ini, ia berkata, Lola Kalinda, kamu tidak hanya membantu kami membangun rumah, kamu juga membangun semangat dan harapan. Bulan demi bulan, Kalinda bergabung dengan lebih banyak proyek sukarelawan. Ia pergi ke tempat lain di Vietnam, lalu ke Thailand. Ia belajar beberapa bahasa baru, mulai mengenakan pakaian yang lebih sederhana, dan bahkan belajar cara menggunakan tablet dengan mudah. Di salah satu proyek, Kalinda bertemu dengan seorang pria bernama Leif. Ia berasal dari Belanda. Ia seorang duda sekaligus sukarelawan. Mereka tidak berbicara tentang cinta. Sebaliknya, mereka berbagi cerita tentang kehidupan, tentang kesedihan, dan tentang keberanian untuk memulai kembali. Suatu malam, Leif bertanya, tidakkah kamu merasa kesepian? Kalinda tersenyum dan berkata, saya merasa lebih kesepian ketika bersama orang-orang yang tidak menghormati saya, daripada ketika saya sendirian di negeri baru di mana orang asing menghormati pilihan saya. Suatu hari, Kalinda menerima email dari Gideon, pengacaranya di Jakarta. Ia menulis, Bu Kalinda, saya ingin menyampaikan sesuatu. Cahya datang ke kantor saya. Ia tampak kebingungan dan kehilangan arah. Sejujurnya, saya merasa kasihan padanya. Tapi saya tidak mengatakan apapun tanpa izin Anda. Kalinda membaca email itu dengan tenang. Ia telah memaafkan anak-anaknya sejak lama, tetapi ia belum siap untuk kembali. Ia membalas, terima kasih telah menjaga batasan, Pak Gideon. Jika suatu hari nanti mereka datang bukan untuk mengendalikan saya, melainkan untuk mendengarkan, saya akan tetap di sini. Tapi bukan sebagai ibu yang mereka paksa untuk diam. Mereka harus menyambut saya dengan cara yang baru, sebagai Kalinda. Di ulang tahunnya yang ke-64, anak-anak desa menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai bahasa. Mereka membuatkan kue singkong untuknya dan menghias tenda dengan bunga kertas warna-warni. Kalinda berdiri di antara mereka, memandangi matahari terbenam. Ia tidak lagi bertanya, kemana hidup akan membawaku? Kini ia tahu jawabannya. Hidup tidak membawanya. Ia sedang berjalan di jalannya sendiri. Setahun kemudian, Kalinda berada di Ghana, Afrika Barat. Ia telah bergabung dengan sebuah kelompok internasional yang membangun sumur air bersih untuk desa-desa kecil. Setiap pagi, ia bangun pagi, menyapu halaman, dan membuat kopi dengan sedikit jahe, seperti yang biasa ia lakukan di rumah. Hidupnya sederhana, namun penuh makna dan bermakna. Yang terpenting, itu adalah pilihannya sendiri. Suatu sore, ia kembali menerima surat dari Gideon. Bunyinya, Nyonya Kalinda, saya rasa Anda perlu tahu. Cahya datang bersama cucu Anda. Mereka hanya ingin mengatakan satu hal, mereka merindukan Anda. Di dalam surat itu terdapat foto kecil seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun. Matanya besar dan senyumnya cerah. Di balik foto itu tertulis,
Untuk Nenek Kalinda, dari Zara. Kalinda menatap foto itu cukup lama. Ia tidak menangis. Ia tidak sedih. Namun ia juga tidak langsung menjawab. Ia tahu bahwa kerinduan tidak selalu berarti perubahan. Namun ia juga tahu bahwa hati yang paling keras sekalipun bisa menjadi lunak jika diberi cukup waktu. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. Cinta tidak mati. Cinta hanya bersembunyi, menunggu tempat yang aman untuk kembali. Di Ghana, Kalinda punya kebiasaan. Untuk setiap proyek yang selesai, ia menanam pohon. Ketika sumur pertama selesai, ia menanam pohon jambu air, pohon favorit Baraka. Ia berdiri di sampingnya dan berbisik. Kau mungkin tak ada di sini, Baraka. Tapi aku tahu kau pasti bangga. Ia tak menyimpan banyak barang dari masa lalu. Namun, di dalam tasnya, ia selalu membawa catatan kecil yang ditulis Baraka sebelum meninggal. Catatan itu berbunyi, jika aku tak ada di sini, aku ingin Kalinda tetap hidup. Bukan hanya bernapas, tapi benar-benar hidup. Karena ia lebih kuat dari yang ia sadari. Sebelum berangkat ke Ghana, Kalinda bekerja sama dengan Gideon untuk mendirikan Yayasan Baraka Kalinda. Yayasan ini menggunakan hampir seluruh warisannya untuk membantu membangun sekolah, sumur, dan rumah bagi mereka yang membutuhkan. Dalam surat resmi, Kalinda menulis, warisan bukan untuk membuat anak-anak kita nyaman. Warisan adalah untuk membuat dunia sedikit lebih baik. Jika suatu hari nanti keluargaku ingin mengenalku, bukan sebagai pemberi uang, melainkan sebagai seseorang yang hidup dengan nilai-nilai, maka pintuku akan terbuka. Namun, mereka harus datang dengan rasa hormat dan cinta, bukan dengan tuntutan. Pada suatu sore yang cerah, Kalinda duduk bersama para relawan muda, mengajari mereka cara membungkus makanan dengan daun pepaya. Anak-anak desa berlarian membawa mangga. Mereka berteriak, "Nenek Kalinda!" Ia tertawa saat mereka berlari ke arahnya. Kalinda tak lagi menunggu kebahagiaan datang. Ia menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Tapi itu tak apa, karena hidupnya telah menjadi luar biasa. Ia tak memilih jalan yang mudah, melainkan ia memilih jalan yang jujur. Dan dalam kejujuran, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia duga. Dari kehidupan Kalinda, kita belajar banyak hal. Tak ada kata terlambat untuk memulai lagi, berapapun usia kita. Kebebasan lebih penting daripada dikendalikan, karena cinta sejati tak pernah mencoba mengekang kita. Orang tua juga manusia, dan mereka pantas dihormati atas impian dan pilihan mereka sendiri. Hadiah terbaik yang bisa kita tinggalkan bukanlah uang, melainkan nilai-nilai seperti kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Cinta sejati membuat kita lebih kuat dan membantu kita bertumbuh, bahkan setelah seseorang yang kita cintai tiada. Memaafkan orang lain memang baik, tetapi bukan berarti kita harus kembali ke tempat yang menyakitkan itu. Dan yang terpenting, kita harus hidup jujur, bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Inilah pelajaran yang membuat kisah Kalinda istimewa. Semoga Anda menikmati kisah ini. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.